Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rangga Andreini, NIM 2018-35002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi gabungan yang ada di mata kuliah pengantar statistika matematika yang diambil oleh Bu Ratri Rahayu MPD. Yang pertama, fungsi peluang gabungan. Definisi 5.4, jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan P X, Y sama dengan P X sama dengan X, Y sama dengan Y, untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah hasil dari X dan Y. Itu dinamakan fungsi peluang gabungan. Kemudian sifat-sifat fungsi peluang gabungan ada dalil 5.1, yaitu sebuah fungsi dengan dua peubah acak dapat digunakan sebagai distribusi peluang gabungan dari pasangan peubah acak diskrit X dan Y. Jika dan hanya jika nilai-nilainya yaitu P, X, Y memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, P, X, Y lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah asalnya. Yang kedua, sigma X, sigma Y, P, X, Y sama dengan 1. Penghitungan peluang dari dua peubah acak X dan Y yang masing-masing berharga tertentu dilakukan dengan menggunakan rumus. Ini rumusnya, yaitu P, X, Y, anggota bilangan asli, sama dengan sigma A, P, X, Y, dengan A merupakan himpunan bagian dari daerah asal X dan Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh 5.3. Fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk, ini P, X, Y sama dengan C, dalam kurung X plus 2Y, dengan X-nya 0, 1, 2, 3, dan Y-nya 0, 1, 2, 3. Pertanyaan yang pertama A, tentukan nilai konstanta C. Yang B, hitung P, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Yang C, hitung P, X lebih dari atau sama dengan 1, Y kurang dari atau sama dengan 2. Kita masuk ke penyelesaiannya. Yang A, cara penyelesaian untuk mencari nilai konstanta C, kita berdasarkan dengan sifat yang kedua. Sifat-sifat ini. Sifat-sifat fungsi peluang gabungan yang kedua. Kita masukkan tadi X-nya itu dari 0 sampai 3 dan Y-nya dari 0 sampai 3. Kita masukkan P jika 0,0, nanti masukkan ke dalam rumusnya, yaitu dalam fungsinya X dalam kurung C dalam kurung X plus 2Y. Jadi dapatnya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, dapatnya 2C. X-nya 0, Y-nya 2, dapatnya 4C. X-nya 0, Y-nya 3, dapatnya 6C. X-nya 1, Y-nya 0, dapatnya C, dan seterusnya sama dengan 1. Kemudian dijumlahkan, dapatnya 72C sama dengan 1. C sama dengan 1 per 72. Jadi nilai konstanta C adalah 1 per 72. Selanjutnya yang B, yang ditanyakan jika P, X sama dengan 2, dan Y sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus, tadi C-nya sudah diketahui, yaitu 1 per 72, dengan X-nya 2, plus 2 kali Y-nya 1. 2 kali 1, 2, 2 tambah 2, 4. Jadi 1 per 72 kali 4. Jawabannya 4 per 72. Kita sederhanakan menjadi 1 per 18. Selanjutnya yang C. C ini P, X lebih dari atau sama dengan 1, Y kurang dari atau sama dengan 2. Kita masukkan ke fungsinya, yaitu C-nya tadi 1 per 72, X plus 2Y. 1 per 72, ini cara mendapatkan 1, 3, 5, dan seterusnya. Caranya, di sini diketahui P, X-nya dengan lebih dari atau sama dengan 1.
lebih dari atau sama dengan 1, itu anggotanya adalah ada 1, ada 2, ada 3. Kalau Y-nya itu kurang dari atau sama dengan 2, jadi anggotanya ada 0, ada 1, ada 2. Kita masukkan. Jika X-nya 1, Y-nya 0, jadi X-nya 1 ditambah Y-nya 0, 2 kali 0, 0, jadi 1 tambah 0, jadinya 1. Gitu. Selanjutnya, jika X-nya 1, Y-nya 1, kita dapatnya 3. Jika X-nya 1, Y-nya 2, kita dapatnya 5. Jika X-nya 2, Y-nya 0, kita dapatnya 2, dan seterusnya. Kita jumlahkan, ada sebanyak 36. Jadi 36 per 72 kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi hasil dari P, X lebih dari atau sama dengan 1, Y kurang dari atau sama dengan 2, itu hasilnya setengah. Selanjutnya, untuk fungsi densitas gabungan. Dari definisi 5.5. Sebuah fungsi yang melibatkan dua perubahan acak X dan Y dengan nilai-nilainya dinyatakan dalam bidang X, Y. Dinamakan dengan fungsi densitas gabungan. Jika, dan hanya jika, P, X, Y, anggota bilangan asli sama dengan integral A, F, X, Y, dx, dy. Dengan A terletak dalam bidang X, Y. Kemudian sifat-sifat fungsi densitas gabungan di dalil 5.2, yaitu sebuah fungsi dari dua perubahan acak kontinu X dan Y dapat digunakan sebagai fungsi densitas gabungan jika nilai-nilainya yaitu F, X, Y memenuhi sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, F, X, Y lebih dari atau sama dengan 0 untuk X lebih dari negatif tak hingga, Y kurang dari tak hingga. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua, sifat fungsi densitas yang kita gabungan yang kedua, integral Y dari negatif tak hingga sampai tak hingga, kemudian integral X dari negatif tak hingga sampai tak hingga, F, X, Y, dx, dy sama dengan 1. Contoh 5.4. Misalnya, fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk F, X, Y sama dengan C, X, Y. Dengan X lebih dari 0, intervalnya lebih dari 0 kurang dari 3, Y-nya intervalnya lebih dari 1 kurang dari 4. Atau 1 sampai 4, X-nya 0 sampai 3. Jadi, kalau 0, X, Y lainnya. Yang A, tentukan nilai konstanta C. Yang B, hitung P, X, Y anggota bilangan asli dengan A adalah daerah X, Y. Dengan X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai Y-nya 2 sampai 3. Kita masuk ke penyelesaiannya. Berdasarkan sifat yang kedua, sifat-sifat yang tadi, sifat fungsi densitas gabungan yang kedua, kita masukkan yaitu tadi jadi didapat integral Y dari negatif tak hingga sampai 1, integral X dari negatif tak hingga sampai 0, F, X, Y, dx, dy. Ditambah integral dari Y 1 sampai 4, integral dari X 0 sampai 3, F, X, Y, dx, dy. Ditambah integral dari Y 4 sampai tak hingga, integral dari X 3 sampai tak hingga, F, X, Y, dx, dy sama dengan 1. Nah, bisa gitu karena X-nya kan rentangnya dari 0 sampai 3, Y-nya 1 sampai 4. Jadi di sini yang berlaku adalah yang kedua. Yang pertama ini hasilnya 0 ya, yang ketiga juga hasilnya 0. Jadi yang kedua yaitu yang X-nya 0 sampai 3 dan Y-nya 1 sampai 4 yang berlaku itu. Jadi kita masukkan ke dalam fungsinya F, X, Y-nya tadi C, X, Y. Kemudian ditambahi dx, dy sama dengan 1. Kita integralkan terhadap
X dulu. Jadi kalau derivatif X, C, kita keluarkan integral Y dari 1 sampai 4. Kita integralkan tadi XY-nya jadi 1/2 X kuadrat kali Y dengan X sama dengan 0 sampai 3. DY sama dengan 1. Kita masukkan dapat 9C per 2 integral dari Y 1 sampai 4 Y dy sama dengan 1. Kemudian kita integralkan terhadap Y, yaitu 9C per 4, karena 9C tadi kan 9C per 2 dikali dengan diintegralkan Y, jadi 1/2 kali 9C per 2 dapatnya 9C per 4 kali Y kuadrat. Jadi Y sama dengan 1 sampai 4. Jadi sama dengan 1. Kita masukkan dapatnya 135 per 4C sama dengan 1. Jadi nilai konstan C adalah C sama dengan 4 per 135. Kemudian yang B tadi fungsinya fx, y sama dengan cxy. Yang ditanyakan jika interval dari x 0 sampai 2 dan y-nya 2 sampai 3. Kita masukkan di sini y-nya 2 sampai 3 intervalnya, kemudian x-nya 0 sampai 2. Jadi 4 masukkan ke fungsinya c, x, y. C-nya tadi dapatnya 4 per 135 dikali x, y. Jadi 4xy per 135 dy dx. Gitu. Jadi yang pertama, kita keluarkan dulu yang 4 per 135, kita keluarkan. Kemudian kita integralkan dengan y. Integralkan dengan y dulu. Jadi yang integral dengan y, jadi misalnya integral x dari 0 sampai 2, 1/2 x y kuadrat, y ini sama dengan 2 sampai 3 dx. Kemudian kita dapat 2/27 integral x dari 0 sampai 2 x dx. Kemudian kita dapat lagi, setelah diintegral dapat lagi 1/27 x kuadrat dari x sama dengan 0 sampai 2. Jadi P x, y anggota bilangan A sama dengan 4/27. Sudah diintegralkan mendapat 4/27. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.